Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala nabiyya wa la rasula ba'dah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Maqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as salihin. Wa qala aidan inna lil muttaqina mafaza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa ittaqillaha mastata'tum. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ustadz Haji Agus Salim selaku Dewan Kemakmuran Masjid Al-Barokah beserta dengan seluruh jajarannya. Yang sama-sama kita hormati para seluruh tokoh masyarakat dan juga seluruh jamaah pengajian ba'da subuh Masjid Al-Barokah rahimani wa rahimakumullah. Ini mukaddimahnya saya lambat-lambatin biar Pak Haji Agus Salim. Karena ada yang pengen ditampilin gitu. Kalau dua ini nggak bisa lagi ya? Biar bisa menyaksikan keduanya apa yang mungkin nanti disajikan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari ke-15 di bulan Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2024 bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian jamaah pengajian. Mudah-mudahan silaturahim kita menghadirkan banyak kemaslahatan, belajar bersamanya ini kemudian menjadi penuntun dan pembimbing agar kemudian kita mampu menggapai keselamatan dunia hingga keselamatan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua dikumpulkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian berselawat bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seterusnya hingga sampai kepada kita semua yang masih terus berupaya mengikuti sunnah-sunnah yang beliau ajarkan, baik yang disabdakan, dicontohkan, ditetapkan, dan dicita-citakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu diingatkan bahwa ini kalau hadis Nabi itu sebagaimana pakar hadis menyebutkan, dan saya pernah sedikit belajar, hadis itu ada yang disabdakan dalam bentuk qaulnya, ada fi'ilnya dalam bentuk perbuatan, qaulnya Nabi, perbuatan Nabi, ataupun ada takrirnya Nabi. Takrir itu persetujuan apa yang dilakukan sahabat. Ada juga yang dicita-citakan Nabi, diucapkan Nabi belum sempat terlaksana. Salah satunya nanti setelah Zulhijjah ini kan, Zulhijjah berakhir, bulan ke-12 kita masuk bulan Muharram. Di bulan Muharram itu ada puasa Asyura tanggal 10. Itu orang Yahudi melakukan juga. Lalu ketika sahabat lapor kepada Nabi, wahai Nabi, orang Yahudi melakukan juga, kata Nabi, Nabi Musa dan aku lebih berhak atas hari itu. Maka kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kalau di tahun berikutnya aku masih ada usia, ada umur, aku puasa tanggal 9-nya. Itu namanya puasa Tasyua. Nah, itu disebut hamiyahnya Nabi, cita-citanya Nabi. Karena faktanya sampai tahun berikutnya Nabi sudah keburu wafat. Jadi belum sempat terlaksana, tapi sudah diucapkan. Nah, saya mengingatkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, nanti jangan lupa di bulan Muharram kita puasa 2 hari, itu tanggal 9 dan 10. Yukaffiru asana al-madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Oh ya, siap-siap. Ya.
Ya, Kalau bisa, kalau ulang kemarin. Ya, setahun yang lalu. Kalau puasa Arafah kemarin menghapus dosa 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, untuk puasa Muharram di tanggal 10 dan tanggal 9 yukaffiru as-sana al-madiyah, menghapus dosa setahun yang lalu. Tapi perhatikan, dosa yang dihapus dosa kecil, bukan dosa gede. Kalau dosa gede dihapus pakai tobat. Dan juga bukan dosa sama manusia. Dosa sama manusia bisa kehapus dengan saling memaafkan. Maka jangan dilewatin ya. Karena saya perhatikan bahwa bapak dan ibu-ibu dosanya banyak. Emang ada yang dosanya dikit? Nggak ada. Yang ngomong juga dosanya banyak. Ya, kepedean kalau bilang kita dosanya dikit. Untuk itu saya mengingatkan saja agar kemudian tidak dilewatkan. Nah, materi yang akan disampaikan sebenarnya adalah apa yang sudah tertera. Cuman sebelah sini bapak nggak kelihatan. Loh. Nah, tentang apa? Menghidupkan nilai-nilai tauhid. Ya, nilai-nilai tauhid di era digital. Ya, 13 tahun Nabi berdakwah, yang dibenahi ini persoalan ini. Ya, 13 tahun pertama yang dibenahi adalah soal tauhid, soal akidah dibenahi. Dan nampaknya di masa sekarang ini menjadi penting dibenahi kembali. Karena ada banyak sekali persoalan-persoalan yang seringkali tidak dibayangkan oleh kita, terutama orang yang rajin ngaji. Ya, orang yang rajin ngaji. Saya merasa ada hubungannya. Ada seorang suami motong-motong istrinya, ada seorang istri ngebakar suaminya. Itu kan gak kebayang sama kita. Atau seorang suami ngebunuh anak-anaknya. Rasa-rasanya ada hubungannya sama ini. Kalau dilihat secara luas gitu ya. Ya. Di era apa? Di era digital. Saya lanjutkan. Ada hadis Nabi SAW. Belum pindah ini Pak Haji. Oh udah. Ya. Hadis Nabi SAW beratkan oleh Muslim, kafa bil mar'i kadiban ayuhaditha bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu disebut sebagai pendusta ketika dia menceritakan yang semua dia dengar. Maksudnya apa? Tanpa konfirmasi, tanpa tabayun. Jadi nyampe ceritain, nyampe ceritain, nyampe ceritain. Bisa nggak dihubungin dengan zaman sekarang? Gampang banget nge-share. Ah, itu perhatikan. Ini kan banyak banget nyampe ke kita itu. Yang kadangkala tidak bisa diverifikasi itu kebenarannya. Kadangkala kita terprovokasi kan. Sementara orang beriman itu inja'akum fasikum binaba tabayanu. Kita diperintahkan tabayun. Gitu. Itulah kenapa seringkali orang-orang berperilaku secara spontanitas, tanpa berpikir panjang, tanpa membuat perbandingan dengan informasi yang lain, atau memperbandingkan dengan apa, misalnya kalau website yang otoritatif, kira-kira bisa dipercayalah begitu. Ya sekarang makan orang bisa ngambil informasi dari mana? TikTok. Nah, bocah umur berapa ya? Kamu main TikTok nggak? Banyak banget anak segini scroll TikTok, ya. Yang mereka nggak nyampe, yang kemudian kita nggak kebayang nyampe sama mereka. Bahkan kesyirikan aja nyampe di TikTok, Ya, itu macam-macam. Ya. Sementara bapak, ini nyampe. Aduh, kecil. Ini kecil sekali nih. Saya zoom. Bisa nggak? Gede ya, gede. Ini data 2023 yang pengguna internet Indonesia, orang Indonesia itu jumlahnya semua kurang lebih ada 278 juta. Mungkin udah tambah sekarang. Ya 2024, 2023, 278 juta.
Yang pakai internet itu ada 215,53 juta, 63 juta orang. Banyak berarti Pak ya? Banyak. Jika dibuat perbandingan dengan data tahun 98 saya berarti baru ke Mualimin 97 di Jogja. Jadi baru lulus dari MI Muhammadiyah terus ke Mualimin Yogyakarta. Saya sama mater dengan Pak Haji Agus Salim, Ustaz Haji Agus Salim. Ke tahun 97 98 itu pengguna internet baru 500.000. Sekarang 2024, kemarin terakhir 2023 itu yang pakai internet 215 juta. Saya meyakini hampir semua yang ada di sini itu pasti akses internet. Bahkan akses internet kita sudah tidak seperti masa lalu yang ada komputer di rumah lalu ada nyambung internetnya. Tapi semua internet ada di sini kita semua. Ya kan? Ya. Bapak-bapak yang kaum senior. Saya nggak mau nyebut kolonial. Kalau kolonial ini jadi zaman penjajahan. Punya WA juga Pak. Atau ada yang kayak Gus Baha. Ya, HP-nya hitam putih doang. Masih ada? Ya, itu mungkin nggak pakai internet kalau itu. Cuma SMS doang gitu. SMS sama telepon. Tapi kalau sekarang rata-rata kita pasti akses internet. Bahkan kadang-kadang kita tidur aja internetnya masih nyala tuh datanya. Iya kan? Masih nyala tuh datanya. Kadang-kadang dia minta update macam-macam. Ya. Saya lanjutkan. Nah, aduh. Gedein lagi nih. Media sosial yang paling banyak dipakai orang Indonesia tahun 2023. Apa yang paling banyak? Apa itu Pak? WhatsApp. Hampir dari kita punya WhatsApp. Ya kan? WhatsApp mau pakai Android, mau pakai iPhone apa iPhone? iPhone, itu ya. Jadi ada Android dengan macam-macam merek HP-nya, ada iOS yang hanya untuk iPhone, bahkan mungkin BlackBerry ini masih ada. Masih ada nih, ada WA-nya juga. Atau bahkan Windows sekalipun, ya mau pakai PC, laptop, dia pasti ada fasilitas WA-nya juga. Gitu. Ini paling banyak yang dipakai WhatsApp, ya. Ibu-ibu paling banyak lihat WhatsApp apa yang dilihat? Bikin status apa ngeliat status orang? WK Muhammad di WK. Ya, ngeliat status mungkin iya, bikin status mungkin iya, gitu ya. Lihat status orang. Ya, kadang-kadang bangun tidur yang dilihat status orang. Mau tidur status orang. Itu banyak yang begitu. Ya, banyak yang begitu. Kemudian berikutnya Instagram. Instagram ini kaum generasi apa ya? Generasi Z mungkin paling banyak. Ya, atau generasi X paling banyak. Ya, generasi Y. Y itu milenial. Kemudian ada Gen Z. Generasi X itu jarang pakai Instagram. Saya yakin rata-rata bapak-bapak nggak punya Instagram. Facebook punya, iya. Nah, itu berarti udah mulai generasi. Saya termasuk generasi Y. Jadi kan ada X, Y, Z. Generasi Y itu lahir tahun 80-an sampai tahun 90-an. Berarti generasi X di bawah itu. Gitu. Nah, saya kelahiran 85. Ya, 1985. Ya, jadi saya generasi milenial. Saya punya Facebook, punya Instagram juga, tapi jarang ngelihatnya. Yang sering banyak dilihat Facebook karena temennya paling banyak di situ. Kalau di Instagram gak begitu banyak. Meskipun dia, kalau nggak salah ownernya sama ya, pemiliknya sama, Facebook,
Instagram sama WhatsApp itu sama, dia serumpun. Ya, jadi pertama WhatsApp, Instagram, Facebook, wah, kemudian TikTok. TikTok, Indonesia itu pengguna TikTok terbesar di dunia, nomor 2 setelah Amerika. Ya, TikTok. Ya, yang paling terakhir ini apa nih? Yang paling terakhir ini Skype. Nah, Skype itu apa? Skype itu kayak layanan itu, Pak. Kayak nge-zoom itu kalau nggak salah, atau video call bentuknya gitu, tapi platformnya Windows. Saya lanjutkan, waktu yang dihabiskan orang Indonesia rata-rata, waktu yang dihabiskan untuk akses internet 7 jam 42 menit rata-rata orang Indonesia. 7 jam 42 menit. Lama nggak itu? Ya lama. Itu kalau dari sini sampai Jogja udah nyampe lewat tol, kurang lebih 7 jam. Ya, kadang-kadang ada WA, ada nggak ada WA, tetapnya kita lihat, gitu kan? Banyak kayak yang begitu. Banyak, ya banyak. Jadi waktu yang dihabiskan rata-rata 7 jam 42 menit. Tapi generasi Z itu ada yang lebih dari ini. Ya, generasi Z ada yang lebih dari ini. Saya menemukan waktu ngisi apa namanya, waktu ngisi Ramadan untuk pesantren Ramadan di SMP Muhammadiyah Beji Timur, itu ada anak kelas 7 perempuan main internet dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Main game online, bukan internet, game online dari jam 6 pagi sampai jam 2 pagi. Berapa jam? Ya dihitung dah bapak-bapak, ibu. Ya pokoknya lama, itu lama. Saya tanya, ibu kamu kemana? Bapak kamu kemana? Lagi pergi nginep. Dia sendirian, Jongjon ya, Jongjon di rumah main game online, mabar kalau bahasa sekarang kadang juga. Nah, main bareng. Anak saya, Bu, baru lulus TK Asia udah bisa sama kakaknya. Ini saya jadi serba salah. Sama kakaknya perempuan banyak main Roblox. Apa tuh Roblox? Orang yang kotak-kotak itu, Pak. Itu tadi malam saya baru pulang dari Beji Timur, ada pengajian, pulang. Terus saya bilang kan, ayah besok pagi mau ke Bandung habis ngisi pengajian. Jadi mohon maaf nih Pak Haji. Jadi habis ini saya langsung ke Bandung nih, sama ada Bang Wahidi sama Bang Denis, ada kegiatan di Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi anak saya terus bilang, ya kita nggak bisa mabar dong Mbak gitu. Anak saya yang kecil nih, yang nomor 2 nggak bisa main bareng katanya, karena biasanya main pakai HP saya. Nah itu Bang dibatesin, udah dikasih tahu sebetulnya. Ya, waktu di TK Asia ada pakar psikolog, anak itu dibatesin kalau main HP maksimal 20 menit. Habis 20 menit suruh istirahat. Dan sehari cuman 20 dikali 2. Jangan lebih dari itu. Ya, saya berapa kali ngukum anak saya karena melanggar lebih dari 20 menit. Kalau lebih dari itu besok nggak main HP. Gitu. Dikasih tahu nih udah jam berapa nih, nanti selesai jam segini. Ini bapak-bapak yang mungkin punya cucu juga dikasih tahu. Ya, karena itu punya pengaruh besar buat konsentrasi anak. Di Norwegia itu sebuah negara yang anggaran untuk internetnya dipotong karena tahu bahayanya. Meskipun ada positifnya, Pak ya. Meskipun tetap ada positifnya, akan tetapi anggarannya digunakan untuk banyak beli buku. Generasinya diperintahkan banyak baca buku. Gitu. Ya, 7 jam 42 menit. Nah, ini macam-macam nih, Pak ya. Ini ada nonton TV yang streaming. Ini kayaknya TV-nya juga streaming kalau nggak salah nih. Ya, streaming internet 2 jam 53 menit. Sosial media ini dibagi-bagi, Pak. Sosial media 3 jam 18 menit.
Kemudian press media, baca berita. Kadang sekarang jarang ketemu koran yang fisik kan. Republika kayaknya udah nggak ada fisiknya. Tempo nggak ada fisiknya. Sekarang orang langganan, lalu dikiriminnya biasanya dalam bentuk PDF yang ada di sini, baca dulu, ya kan? Ini kurang lebih 1 jam dan seterusnya ini, ya, dan seterusnya. Sementara bapak-bapak, ibu-ibu, ya, sementara udah pindah minat baca orang Indonesia. Ini tahun 2017 datanya. Dari 1000 orang Indonesia yang suka baca cuma 1. Ya, dari 1000 orang Indonesia yang suka baca cuma 1. Peringkat pertama yang rajin baca itu negara Finlandia. Negara pecahan Skandinavia. Jadi ada Finlandia, Norwegia, Islandia. Negaranya kecil-kecil, tapi mereka tuh serius betul membangun peradaban. Finlandia itu adalah sebuah negara yang paling tinggi literasinya, pendidikannya bagus banget. Misalnya perhatian sama guru di sana, itu pernah saya baca gajinya itu guru baru kurang lebih kalau dirupiahkan 45 sampai 50 juta tiap bulan gajinya. Kalau guru di Indonesia guru baru berapa? Jangan gitu, 20.000, murah amat. Itu sejam. Sehari 20.000 kali 30 berapa? 600.000 ya. Saya masih menemukan begitu, Ustaz Haji Agus Salim waktu ke Banten ya, Pak Haji. Itu masih menemukan ada guru swasta, kalau nggak salah nih, gajinya 300.000 apa? Dirapel ya, Ustaz ya, dirapel. Berapa? 3 bulan ya? Dirapel 3 bulan. Ya. Bagaimana anak muda mau minat jadi guru coba? Gimana mau bangun peradaban coba? Ditenter lama-lama ngomel saya. Ya. Jadi Finlandia begitu. Nah, sekolah di kota dan di desa dia kualitasnya sama. Bangunannya bagus, ininya macam-macam bagus. Di Finlandia gitu. Ya. Indonesia nomor berapa? Kalau dari urutan 60 negara, 61 negara. Indonesia nomor 60. Dari 61 negara. Di atas Botswana berarti nomor 61. Nomor 59-nya berarti Thailand. Ya, sementara perintah Islam itu apa? Pertama, Iqra kan? Iqra. Perintah pertama tuh Iqra, baca. Itu bicara peradaban. Tapi bedanya nanti bacanya orang beriman dan tidak beriman. Orang beriman tuh Iqra-nya Bismi Rabbikal ladzi khalaq. Iqra-nya dengan iman landasan. Itu penting. Nanti bangun peradaban. Itulah kenapa kalau Finlandia itu disebutkan dalam beberapa penelitian sebuah negara yang paling bahagia orang-orangnya. Karena orangnya rajin baca, nggak gampang diprovokasi. Kalau nyampe informasi dia banyak pandangan tuh, nggak langsung ngerespon. Dia punya banyak perspektif sudut pandang karena banyak baca. Nah, orang banyak baca itu biasanya tidak mudah emosional. Orang banyak baca biasanya ketika memberikan jawabannya banyak, tidak hanya satu jawaban. Kalau ada masalah, biasanya dia kasih solusi ini, dampaknya ini, solusinya ini, dampaknya ini, solusi ini. Biasanya begitu. Nah, Masya Allah. Nah, ini keadaan kita, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagai sebuah data. Nah, saya ingin masuk soal tauhid. Ini sampai di Ustadz Haji Agus Salim ininya berantakan. Apa namanya? Arabnya kurang ini. Jadi paling tidak tauhidullah, tauhid itu dia dimaknai menjadi dua. Ada yang namanya mentauhidkan, ada pentauhidan. Mentauhidkan itu berupa keyakinan. Dari ilmu lahir keyakinan. Pentauhidan itu adalah pengamalan nilai-nilai tauhid.
Nah, tauhid itu paling tidak, meskipun nanti ini cara saja Pak ya, kita nggak bicara soal mazhab akidah. Jadi nanti ada tauhid rububiyah, mulkiyah, ilahiyah, nanti Ibnu Taimiyah menambahnya ada asma wa sifat ya. Jadi meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabbun, meyakini rububiyah itu berarti meyakini Allah sebagai satu-satunya Rabbun, mulkiyah meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik, ilahiyah meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah. Asma wa sifat yang jumlah 99, nah itu dimaknai itu, meyakini hanya Allah yang punya 99 nama itu. Kalaupun ada yang serupa, misalnya As-Sami Al-Basir. As-Sami artinya apa Pak? Mendengar. Al-Basir Maha melihat. Mendengar dan melihatnya Allah itu ahad, esa, tidak mungkin disamakan, disetarakan dengan melihat dan mendengarnya makhluk. Kalau kita melihat, saya melihat ibu-ibu, melihatnya saya itu dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh dinding-dinding Masjid Al-Barokah. Saya nggak bisa lihat istri saya sekarang lagi ngapain di rumah, yang rumahnya di Juragan Sinda, yang sekarang lagi digali gorong-gorongnya. Tadi saya kagak bisa keluar lagi disiapin, keluarnya muter saya lewat Juragan Sinda 3. Nggak bisa ngelihat, dibatasi. As-Sami dengar ya, ibu-ibu mendengar suara saya, bapak-bapak mendengar suara saya, tapi tidak semua orang dengar suara saya sesuai dengan jangkauan suara tersebut. Sedangkan Allah melihat segala hal yang ada di alam semesta, yang di Al-Barokah, di Al-Ikhlas Mujahidin, di Pasar Kemiri, di bawah Masjid Al-Barokah. Allah ngelihat ada cacing lagi ngobrol, mungkin ada semut yang lagi dengerin pengajian kali, macam-macam, dengerin mereka ngobrol macam-macam. Nah itu yang disebut dengan mentauhidkan Allah dengan asma dan sifatnya. Rububiyah, secara bahasa Rabbun itu alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbun, qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbun itu artinya menumbuhkan, mengembangkan, mendidik, memelihara, memperbaiki, menanggung, mengumpulkan, mempersiapkan, memimpin, mengepalai, menyelesaikan satu perkara. Itu kata Rabbun. Itu kenapa Allah memilih Al-Quran berbahasa Arab, karena bahasa Arab satu kata makna kaya makna, sehingga satu kata artinya banyak. Maka kita bisa makna itu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbun semesta alam. Berarti Rabb itu bisa dimaknai yang menciptakan, yang menumbuhkan, yang memelihara, yang mendidik alam semesta. Kalau kita sering memaknainya Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, begitu kan? Simple banget. Sementara sebenarnya maknanya sangat banyak ya. Al-Maududi dalam ketuhanan ibadah dalam agama ya, itu kata Rabbun. Sehingga kecil-kecil lagi nih ibu rububiyah, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kalian. Ya, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Robnya manusia. Berarti balik yang tadi, yang memelihara kita siapa? Allah disebut Rabbun, berarti melihara kita. Yang menyelesaikan persoalan kita siapa? Allah. Itu berarti dia sedang mengesahkan Allah sebagai Rabbun ketika kita yakin. Nah, jadi maknanya banyak. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Bayangan Pak, tuh lihat ya, siapa yang nyiptain pohon toge? Itu pohon toge ya, kelihatan nggak? Pohon toge siapa yang bikin? Yang nyiptain siapa?
Manusia apa Allah? Allah yang nyiptain. Karena bibitnya siapa Bapak di sini yang bisa bikin bibit toge dari nggak ada jadi ada? Ada nggak? Hah? Bahkan kita bicara orang paling hebat di dunia siapa sekarang? Siapa orang paling hebat? Kita bicara orang yang bikin Tesla. Siapa Tesla? Elon Musk yang kemarin datang ke Indonesia disuruh investasi. Ya, Elon Musk bikin Tesla. Tesla itu mobil, merek mobil atau merek dagang. Karena dia bikin pesawat juga, dia bikin mobil listrik. Ya, yang udah nggak pakai nikel, tapi dia pakai apa gitu? Atau nikelnya berbeda gitu. Elon Musk dia nggak paling pintar. Bisa nggak dia bikin toge, bibit toge dari nggak ada jadi ada? Nggak ada, nggak bisa. Itu semua dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan proses tumbuhnya dia nggak bisa berperan itu. Meskipun dia mungkin nyiramin iya, macam-macam iya, tapi dia secara tumbuh itu Allah yang numbuhkan. Masya Allah, ini Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya? Bahkan ada satu tanah air hujan yang sama yang tumbuh beda. Bayangkan. Jadi tanah sama, air hujan yang sama, yang tumbuh berbeda. Air yang sama, tanah yang sama, buahnya rasanya beda. Masya Allah, luar biasa Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah bayangin nggak kalau seandainya di dunia ini hanya ada satu jenis pohon, misal pohon manggah doang atau pohon alpukat doang deh, karena banyak orang punya alpukat. Pohon alpukat doang ada di dunia ini, gimana coba jadinya? Tukang pecel sayur bingung, bagaimana ini bikin pecel? Orang bikin sayur macam-macam bingung. Alpukat dong, ini pohon alpukat. Bayangkan, tapi Allah menciptakan berbagai macam hal beragam. Masya Allah, luar biasa. Ya, yang diciptakan bukan cuma tumbuhan, hewan juga diciptakan, manusia diciptakan, dipelihara dan lain sebagainya. Itu Rabbun. Ya. Mulkiyah mengesahkan Allah sebagai Malik. Ya, kita malikin nas ya, itu ya. Malikin nas. Malik itu artinya jadi berasal dari kata malaka. Malik yang memiliki sesuatu, pada hakikatnya adalah dia raja sesungguhnya. Kalau Allah disebut Malik, maka manusia disebut dan alam semesta disebut mamluk. Jadi ada yang maha memiliki, mamluk yang dimiliki. Tidak ada satupun di antara kita, bahkan termasuk kepada jasad kita sekalipun, kita adalah pemilik atas diri kita. Sebagai contoh, mohon maaf kalau ada yang pernah mendengarnya, bahwa bapak ibu-ibu habis ini pulang terus bercermin, ngaca. Cimin nih, ini kan bapak bapak rata-rata senior ya, bercermin, terus kalau wajah bapak punya bapak bilang sama wajah, wajah, balik lagi kayak zaman SMA. Bisa nggak? Bilang sama wajah, bapak-bapak ibu-ibu, balik lagi kayak SMA. Kalau itu wajah punya ibu, harusnya bisa langsung bisa diperintahin dan bisa balik. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun mungkin ibu-ibu ketemu artis Korea umur 50 tahunan kayak umur 20, itu kan dioperasi, tapi hakikatnya ya 50 bukan 20 gitu. Dia tidak berubah hakikat. Ini menunjukkan bahwa wajah kita bukan punya kita. Uban balik lagi jadi hitam, bisa nggak? Bisa disemir, tapi hakikatnya tetap putih.
putih uban. Iya, ini bisa nggak bilang rambut jangan keluar uban? Gak bisa. Itu menunjukkan rambut kita bukan punya kita. Badan tegak terus, gagah terus. Pada akhirnya semua kita ini milik maka kita ini yang dimiliki. Ya. Nah ini udah. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal. Apakah kalian tidak mengetahui, tidak memahami bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah yang merajai langit dan bumi. Gitu. Lillahi mulkus samawati wal ard, dan milik Allah segala sesuatu kerajaan yang ada di langit dan di bumi. Lillahi mulkus samawati wal ard. Ya, jadi Allah sebagai Malik. Yang pertama Allah sebagai Rabbun. Yang kedua Allah sebagai Malik. Ini sedang mengesahkan, menyatakan Allah itu ahad. Qul huwallahu ahad. Tidak ada Rabbun selain Allah, tidak ada Malik selain Allah. Kalaupun Allah sering menggunakan domir nahnu dalam Al-Quran, ya, laqad khalaqnal insana, mungkin banyak nih Ustadz menyampaikan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh-sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik penciptaan, sebaik-baik bentuk penciptaan. Di sini Allah menggunakan kata kami. Berarti Allah melibatkan makhluknya dalam penciptaan makhluknya. Ya, bahkan Nabi Isa sekalipun nggak punya ayah, tapi tetap melalui seorang ibu. Bahkan rezeki yang turun itu melibatkan makhluk Allah yang bernama malaikat, yang disebut malaikat apa? Mikail, yang mengantarkan rezeki. Begitu. Ya, Malik. Saya percepat aja, ditinggal 6 menit. Ilahiyah. Ilahiyah, la ilaha illallah. Secara bahasa ilah berasal dari kata alif, lam, dan ha. Allah maknanya tentram, tenang, lindungan, cinta, sembah. La ilaha illallah, tidak ada yang menghadirkan rasa cinta, ketentraman, kedamaian yang patut disembah illallah kecuali Allah. Jadi perasaan cinta bapak-bapak, ibu-ibu itu datang dari Allah. Datang dari Allah. Itu harus disyukuri, itu perasaan, punya perasaan cinta. Maka respon cinta itu dengan menempatkan Allah sebagai cinta utama. Kalau ada perintah mencintai pasangan, itu dalam rangka mentaati Allah sebagai bagian dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Ya, jadi cinta. Kalau sembah, itulah kenapa kalau orang beribadah, sholat misalnya, sholat wudunya benar, kaifiatnya benar, hadir khudu dan khusyuk dalam ibadah, merunduk dan menunduk kehadir khusyuk, maka habis sholat biasanya tentram hatinya. Bener nggak gitu? Iya, kalau sholatnya bener, habis sholat tuh kayak kerasa plong, damai, ya, gitu. Maka kalau sekarang banyak istilah healing, tahu healing? Healing itu bukan di kafe, healing bukan di mana, bukan nggak boleh nih ya. Maksud saya healing utama itu bukan di kafe, healing utama itu bukan di Puncak, bukan di Bogor, bukan di Karangbolong, Karangsari, bukan di Anyer dengan segala macam pantainya. Healing utama bagi orang beriman apa? Sholat ke masjid. Itu healing utama. Karena seringkali misalnya pengen healing ke Puncak, macet, habis itu jadi nggak healing, atau ke sana udah jauh. Bukan berarti nggak boleh ya Pak ya, boleh aja silahkan.
Tapi healing utama kita, healing yang banyak anak muda nyebut ini pengen healing macam-macam dia. Itu seringkali pas sudah nyampe kita capek. Ya, sampai Cibodas, gelar tikar pada tidur. Belum ngebayangin pulangnya, buka tutup. Coba datang ke Al-Barokah. Udah gampang, paling naik motor doang. Sholat. Iya, banyak makan. Mau berdoa buat makan lagi di sini sarapan, kenyang. Masya Allah jadi rohaninya kenyang, perutnya ke. Nah, habis itu di rumah ngapain? Tidur. Kalau pengajian tidur di rumah tidur juga. Gitu ya. Ya ini itu ada gambar kebo. Aduh belum ya. Wah gambar kebo nih. Kalau di desa ini healing nih sama kebo begini, masih ada nggak di Kukusan? Agak ada. Soakulon udah jadi begitu. Dulu mau banyak ngangon kebo gitu kan. Bapak saya itu punya sapi apa sampi? Sapi bahasa Indonesia. Sampi orang nyebut ya. Sampi dulu katanya cerita lagi zaman muda masih ngarit gitu. Ngarit di UI nemu lenci dipotong. Aduh. Insyaallah. Nah, healing utama itu berdoa kepada Allah, mendekat kepada Allah. Ini saya nggak perlu karena udah tinggal 2 menit. Saya langsung saja. Trilogi tauhid dalam bermedia digital. Rububiyah bermedia digital karena tadi maknanya. Jadi kalau Allah punya asma wa sifat, kita punya tugas untuk mentauladaninya. Maka ketika Allah disebut robot, Allah disebut memelihara, menjaga, maka kita punya tugas dalam bermedia sosial untuk saling menjaga, saling memelihara, saling menghormati. Itu penting tuh. Jangan saling menghina. Bentar lagi mau pemilu kada, jangan pakai berantem gara-gara itu. Hah, ada nggak yang gitu? Wah, nggak usah. Orang yang berbeda itu mereka tetap ada dan harus dihormati. Emang kalau udah berbeda disuruh pindah, suruh pergi dari Indonesia? Emang kalau gitu masalah udah selesai? Kan kita tetap bersaudara. Butuh itu. Dakwah itu seringkali butuh proses. Kita punya keyakinan, tapi nggak boleh merusak keyakinan orang atas pilihan. Kita boleh nggak mempengaruhi? Boleh saja, silakan. Tapi punya caranya, dengan cara yang baik, cara yang tepat. Itu penting. Gitu. Jangan sampai kemudian kepecah belah gara-gara persoalan perbedaan pilihan, perbedaan pandangan. Biasa saja. Bahkan anak lahir dari rahim yang sama, adik kakak itu beda. Ya kan? Pak Haji ya? Pak Muhammad ya? Iya beda. Anak kembar aja. Ya, mamang saya kembar, sifatnya beda. Yang satu Jenal Abidin, satu Jenal Arifin. Pak Haji Agus juga punya keturunan kembar. Itu satu yang kembar aja punya sifat yang berbeda. Kadang-kadang pandangannya berbeda. Ya. Saling menjaga, melihara dan menyelesaikan persoalan. Nah, banyak tuh media sosial menyelesaikan persoalan. Nggak bisa diselesaikan. Tiba-tiba ada yang upload di Twitter, di X. Tiba-tiba ada yang upload di sini. Wah, baru ditindaklanjuti. Itu bagian dari itu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Itu bagian dari menyelesaikan persoalan. Apa tuh Pak? Kasus apa yang kemudian pas di media sosial baru bisa di itu? Banyak ya? Banyak itu kasus-kasus begitu. Yang tadinya mungkin tertutup, sekarang terbuka. Mulkiyah bermedia digital dengan kesadaran bahwa mata, jari, pikiran, dan seluruh fasilitas hidup adalah milik mutlak Allah. Maka kita nggak boleh sembarangan mata nih. Nah, media sosial. Jadi kalau Nabi itu pernah nyebut akan ada satu masa di akhir masa pasar begitu mudah dikunjungi. Yang pertama, waktu begitu cepat. Nih para ulama menyebutkan waktu begitu cepat karena hilangnya keberkahan dari waktu. Tuh banyak nyebut begitu. Ini kita kerasa cepat nih kan. Kadang-kadang suka khawatir sendiri saya. Jangan-jangan hidup saya nggak berkah. Sehingga waktu kerasa cepat.
Apalagi yang di rumah nganggur mulu sampai lupa hari. Ini bulan apa ya? Ini hari apa ya? Maka kalaupun bapak-bapak udah pensiun harus tetap aktif, Pak. Walaupun di masyarakat, di masjid, aktif. Jangan diem baik di rumah. Jangan. Nanti ntar lupa, paling nggak lupa hari. Ya, tetap aktif agar kemudian tidak hilang tuh keberkahan dari waktu. Yang kemudian dikit lagi, Pak ya. Yang kemudian pasar begitu mudah dikunjungi, kata Nabi Muhammad SAW. Pasar begitu mudah dikunjungi. Tuh, kerasa nggak sekarang pasar gampang dikunjungi? Gampang banget sekarang pakai toko yang warna oranye di HP masing-masing. Shopee. Itu kan gampang banget dikunjungi. Ya kan? Kalau orang sini ke pasar Kemiri zaman dulu, ya susah. Pasar Minggu zaman dulu tahun 80-an. Bagaimana? Di jalanan ini masih tanah ya? Masih tanah, sampai orang Min itu ada fotonya tuh. Sama pemuda peduli kukusan saya ada fotonya. Orang Minin masih begitu. Orang angkot masih jarang. Gitu kan? Kalau mau berangkat ke pasar susah kan? Misalnya mau lebaran, mau beli baju baru. Apalagi kalau hujan turun. Becek, debel, ya, belok. Ya, itu kaki pada nempel tanah, itu susah. Tapi sekarang pasar gampang dikunjungi. Dan yang gampang dikunjungi bukan cuma pasar sekarang. Kemaksiatan. Bener gak? Ini orang dulu pengen nonton film yang rada-rada anu nih. Nonton di mana? Nungguin layar tancap, nungguin orang hajatan. Ya kan? Ya datang nonton layar tancap, itu juga berangkatnya susah. Tapi sekarang di mana? Di sini, di HP masing-masing. Internet kenceng. Asyik. Kata Nabi Muhammad SAW pesannya cuma dua. Yang pertama, jangan tinggalin sholat 5 waktu. Yang kedua, kalau maksiat ingat mati. Terlalu maksiat gue mati gimana? Kemudian ilahiyah terakhir, bermedia digital dengan menghadirkan ketenangan, ketentraman, rasa cinta, menghormati untuk semua. Demikian Bapak-bapak dan Ibu-ibu rahimakumullah, sudah pukul 6:04. Ini langsung berangkat di sini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kemudian kurang berkenan disampaikan, ada kesalahan yang kemudian terlontar dari lisan saya menyampaikan permohonan maaf. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, bagi keluarga dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Nasrun minallah, fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.